Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Salam merdeka ya. Bagaimana kalian selalu sehat di rumah? Baik, meskipun kita tetap belajar dari rumah, tidak menutup kesempatan saya untuk selalu memberikan materi-materi pelajaran seni budaya. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal bahan ya dalam pembelajaran seni patung. Di belakang saya ini adalah contoh materi pembuatan patung terbuat dari semen ya atau dari batu. Ini merupakan karakteristik budaya Bali. Ibu sengaja hadir ke Bali untuk mencari bahan pembelajaran agar supaya kalian lebih mencintai pelajaran seni budaya. Anak-anakku, kita akan berbicara tentang aneka aliran representatif yang terbuat dari bahan semen dengan teknik cat. Mari kita saksikan berikutnya. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan seni patung dibedakan menjadi 3. Bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan lain-lain. Contoh bahan lunak. Bahan sedang. Bahan yang tidak lunak dan tidak keras, contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni. Contoh bahan sedang. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu cadas, batu granit, batu andesit, batu pualam. Contoh bahan keras. Bahan cor. Bahan cor atau cetak. Bahan cor antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, fiber, resin. Contoh bahan cor. Bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita, contohnya kertas atau koran. Alat. Peralatan yang digunakan dalam berkarya seni patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Beberapa alat-alat yang digunakan antara lain butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Contoh butsir. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar, berfungsi untuk membentuk patung dengan objek tabung, silinder, ataupun lingkaran. Contoh meja putar. Proses pembuatan karya dengan meja putar. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Contoh pahat. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Contoh sendok adukan. Alat las karbit atau listrik berfungsi untuk menyambungkan logam dengan logam. Contoh las karbit. Teknik berkarya seni patung. Beberapa teknik dalam berkarya seni patung diantaranya teknik pahat. Teknik pahat merupakan cara pembuatan patung dari bahan keras dengan proses subtraktif atau pengurangan bagian yang tidak diperlukan. Contoh teknik pahat. Teknik butsir. Teknik butsir merupakan cara membuat patung dari bahan lunak dengan subtraktif atau mengurangi ataupun aditif menambah bagian-bagiannya.
Contoh teknik butsir. Teknik cor. Teknik cor yaitu teknik pembuatan patung dengan cara mencairkan terlebih dahulu bahan yang akan dibuat, kemudian dicetak. Contoh, hiasan yang ditempelkan pada pagar besi, patung perunggu, lencana perak, gelas, atau vas bunga dari kaca. Contoh teknik cor. Teknik cetak. Membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Contoh teknik cetak. Teknik assembling atau merakit. Membuat karya seni dengan cara menyambung, bisa dilas, dilem, dan lain-lain. Bahan yang digunakan bisa besi, tembaga, kayu, kertas, tekstil, dan lain-lain. Contoh teknik assembling atau merakit. Anak-anak, ini adalah pelataran museum terbesar di Kota Denpasar. Coba perhatikan di sini beberapa bentuk patung representatif atau yang sangat klasik ya. Satu contoh yang ada di belakang saya. Ini penggambaran dari Dewa Wisnu, dewa kebijaksanaan, dewa pembawa kemakmuran, menurut paham orang-orang Hindu. Tetapi kita tidak berbicara masalah satu keyakinan. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk patung yang representatif itu. Ini salah satu contoh patung representatif yang banyak dikerjakan atau dibuat oleh para seniman Bali. Mau tahu patung selanjutnya? Mari ikuti perjalanan kami. Nah, anak-anak, ini adalah bagian di dalam pada museum terbesar di Kota Bali. Ya, sekali lagi Ibu jelaskan bahwa di sini banyak sekali dibuat patung-patung yang sangat bersifat representatif. Representatif dalam artian itu tidak meninggalkan sesuatu yang bersifat kuno. Ya, di sini terlihat juga dari bentuk gapura pada pintu, ya, dan juga beberapa hiasan yang tampak di sini luar biasa megahnya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam pembuatan patung itu tidak lepas dari unsur sejarah masa lampau. Bali, pengaruh Hindu, itu merupakan satu contoh pada munculnya suatu aliran baru, representatif. Ya, representatif yang digayakan. Satu lagi akan Ibu tunjukkan. Ini dia. Perkembangan dari patung representatif yaitu menjadi non-representatif. Ini merupakan pengembangan saja menjadi sebuah sesuatu yang memperjelas daripada perkembangan patung-patung klasik. Ya, baik. Ya, Hanoman ya. Dan beberapa figur-figur yang nanti akan saya tunjukkan. Mari kita ikuti.
beberapa tayangan yang sudah Ibu tunjukkan buat kalian. Cukup senang kalian. Nah, supaya kalian lebih yakin dan puas lagi, sekali waktu datang saja ke Bali ya, supaya kalian bisa menikmati langsung bagaimana hasil karya seni rupa 3 dimensi atau aneka bentuk yang ada di sekitar saya. Baik anak-anak, nanti tugasnya akan Ibu sampaikan secara terketik ya pada pembelajaran berikutnya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini tentang berbagai aliran representatif dan non representatif sudah dijelaskan. Semoga anak-anak dapat memahami tentang kekayaan budaya bangsa Indonesia ini dan mempunyai semangat untuk terus melestarikan. Sampai ketemu pada video pembelajaran saya minggu yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.